Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PDKT FKIP bersama saya Sinta Devi yang kemudian akan membawakan penjelasan mengenai khususnya sekarang ini adalah pendidikan biologi UMM. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada narasumber yang pastinya expert untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para UMM Folks. Nah, di sini sudah ada Bu Iin. Selamat pagi, Bu Iin. Selamat pagi, Mbak Sinta. Gimana kabarnya, Bu Iin nih? Alhamdulillah baik. Pastinya juga teman-teman para UMM Folks juga kabarnya baik juga. Amin ya, karena sekarang ini di new normal semua orang sudah mulai untuk melakukan kegiatannya masing-masing di rumah, di luar rumah juga, kemudian sudah mulai bekerja ke tempatnya juga. Nah, sekarang ini kenapa sih kok ada PDKT FKIP? Nah, itu adalah karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai apa sih FKIP itu? Saya masih ragu nih masuk pendidikan biologi seperti itu. Kemudian di sini Sinta dan Bu Iin akan mengupas tuntas mengenai pendidikan biologi UMM. Nah, pertanyaan yang paling banyak sekali ditanyakan oleh para UMM Folk atau calon-calon maba nih ya Bu Iin adalah apa sih sebenarnya FKIP itu? Silakan Bu Iin untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa peserta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi pemirsa Talk para UMM Fox. UMM Fox. Tentu saja saya berharap peserta yang hadir di pagi hari ini semuanya adalah mahasiswa saya dan calon-calon mahasiswa saya di Prodi Pendidikan Biologi. Baik, saya juga beberapa waktu lalu itu ditanya, Mbak, oleh calon maba, apakah di Prodi Biologi itu hanya menjadi guru atau seperti apa sih termasuk FKIP? Nah, ini saya perlu memberikan gambaran jelas bahwa FKIP itu yang sering kita kenal dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di UMM ini itu hadir sudah lama. Kira-kira sudah 44 tahun yang lalu, ibaratnya kalau manusia tumbuh dan berkembang itu ya sudah tua dan sudah dewasa dan sudah matang insya Allah. Sudah senior dan lah ya, Bu, profesional pengolahannya. Nah, FKIP di sini hadir itu yang pertama karena dianggap dan itu sangat penting. Ya. Di mana sangat pentingnya saya bisa memberikan gambaran. Yang pertama, semua orang butuh pendidikan. Dari FKIP itu akan memberikan layanan untuk bisa menjadikan lulusannya menjadi pendidik. Nah, berbicara tentang pendidik ini adalah alasan yang kedua, ini merupakan investasi masa depan yang bagus. Kenapa? Nah, saya sendiri merasakan sebagai pendidik itu nyaman sekali karena bergaul dengan orang-orang cantik, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang sehat. Dinamikanya dinamika yang luar biasa dan nyaman. Dan di situ sebagai pendidik itu boleh dikatakan kegiatan atau pekerjaan yang profesional yang mulia, yang mulia. Di mana mulianya? Semua orang hidup itu ada satu tujuan akhir yang ingin dicapai adalah surga. Pekerjaan sebagai pendidik itu tiap hari sebetulnya adalah mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan ilmu itu adalah satu amalan ibadah di antara 3 amalan yang ada. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita catat menjadi nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini sebagai pendidik. Nah, kemudian hadirnya FKIP ini adalah juga dalam rangka meningkatkan peradaban manusia. Oleh karena itu, maka saya kira calon mahasiswa itu gak usah ragu lagi. Ini hal penting bagi calon maba untuk bisa memahami kegiatan di FKIP. Saya kira itu untuk pengenalan FKIP, dan Prodi Biologi itu adalah bagian dari FKIP. Nah, kalau dari penjelasannya Bu Iin tadi ya, itu sudah menjelaskan bahwa FKIP ini akan mengeluarkan
lulusan-lulusan yang kemudian akan bermanfaat di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Iya, betul. Yang kemudian memang sangat mulia sekali ya, Iya. Bu Iin. Dan kemudian pendidikan biologi sekarang ini adalah di bawah naungan dari FKIP. Nah, tepat sekali di samping saya Bu Iin ini adalah ketua dari Prodi Pendidikan Biologi. Ya tadi belum dikenalkan secara gamblang ya Bu Iin. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih pendidikan biologi ini? Kemudian dari jawaban Bu Iin sendiri bagaimana Bu Iin? Iya. Pendidikan biologi di sini sebagai bagian dari prodi yang ada di FKIP. Tadi saya katakan di FKIP itu adalah mengembangkan kebudayaan. Termasuk di biologi ini juga mengembangkan kebudayaan terutama dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perlu saya kenalkan bahwa prodi biologi hadir UMM ini sebagai bagian dari FKIP ini juga sudah lama Mbak umurnya. Iya. Sejak tahun 1983. Jadi sudah 37 tahunan. Jadi saya kira juga sudah dewasa, sudah tua dan sudah matang, bahkan harapannya profesional di dalamnya. Nah, yang saya perlu perkenalkan bahwa tadi biologi, nama istilah bio itu kan kehidupan, bagian dari ilmu pengetahuan yang lebih khusus membahas ruang lingkupnya ada di kehidupan. Baik itu kehidupan di manusia khususnya, apakah di hewan atau di tumbuhan. Ya, lingkungan sekitar. Jadi objeknya memang ada di sekitar kita, dan objek di sekitar kita itulah yang banyak menimbulkan problem dan butuh penyelesaian, yang itu semua perlu dipelajari. Nah, biologi itu mempelajari itu semua. Waduh, jadi penting banget ya Bu, ilmu dari yang didapatkan dari pendidikan biologi ini. Pentingnya ini juga mendasari ilmu-ilmu terapan Mbak. Untuk bisa menjadi dokter juga butuh biologi. Untuk menjadi teknik, untuk jadi di bidang-bidang terapan lain, bioteknologi itu juga butuh biologi. Karena dan itu diajarkan di semua sekolah ya. Iya. Saya kira ini juga penting. Iya, karena memang dari sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA itu juga dibutuhkan. Kemudian ada lagi Ibu tentang pendidikan biologi selanjutnya. Iya, salah satu dari biologi hadir ini kan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, dan itu juga dibutuhkan oleh bangsa saya kira. Nah, biologi di UMM ini bagaimana untuk bisa menyelenggarakan kegiatan, ada wadahnya, ada prodinya, tapi mau apa? Nah, tentu saja ini juga perlu ditata dengan baik yang sudah disiapkan melalui visi misi dan untuk mencapai tujuan. Nah, visi dari prodi biologi itu kan menjadikan prodi biologi menjadi prodi yang terkemuka dan profesional di dalam mengembangkan pendidik yang dan ilmu pengetahuan itu yang memiliki nilai-nilai Islam. Nah, untuk mencapai tujuannya itu melalui berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya. Ada pengajarannya, ada penelitiannya, ada pengabdiannya, yang membutuhkan supporting system dengan kerjasama mengelola lembaganya, tata kelola lembaga dengan baik untuk mencapai lulusan. Lulusannya ini apa yang akan dihasilkan? Nah, lulusan yang diharapkan ini prodi akan meluluskan menjadi alumni yang memiliki kemampuan sebagai pendidik, sebagai peneliti, juga bisa berkembang jadi wirausaha. Karena ada beberapa pertanyaan calon maba itu, apakah hanya menjadi pendidik? Tidak. Nah, di sini perlu saya tambahkan, selain pendidik juga bisa peneliti, juga bisa berwirausaha terkait dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di dalamnya. Saya kira itu sekilas yang pokok dulu ada di biologi. Tapi nanti bagaimana bukti, bagaimana prosesnya seperti apa, saya kira bisa kita akan bahas nanti ya Bu ya. Jadi tadi penjelasan mengenai perkenalan saja sudah cukup menarik ya Bu ya. Kemudian kenapa sih ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan. Kenapa sih harus pendidikan biologi UMM? Kenapa enggak pendidikan biologi dari universitas lain? Karena kan kita tahu ya, kalau universitas itu selalu mempunyai prodi pendidikan biologi UMM. Nah, apa sih yang membedakan pendidikan biologi UMM dengan pendidikan biologi di universitas lain? Silakan Bu. Pentingnya prodi pendidikan biologi tadi menjadi bagian dari pengembang ilmu pengetahuan
yang itu juga ditangkap oleh perguruan tinggi yang lain sehingga banyak yang menyelenggarakan. Di Malang saja di Budi Utomo ada, di UM juga ada, di Kanjuruhan itu juga ada. Saya kira semua ada, tapi di biologi UMM itu yang dipertanyakan kenapa harus memilih biologi UMM, ada apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan keyakinan kekuatan biologi berdiri itu harapannya menjadi prodi yang terkemuka dan profesional di dalam mengembangkan pendidik ya, dan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai-nilai Islam. Nah, bagaimana mewujudkan pendidik yang profesional ini berbeda dengan yang lain. Saya kira di UMM ini selalu menangkap peluang. Ada kegiatan-kegiatan yang dari pusat ya, dari Dikti diselenggarakan untuk ditangkap sebagai kekuatan-kekuatan untuk bisa melengkapi supporting system dari prodi biologi. Contohnya misalnya lesson study, Mbak. Iya. Lesson study itu kan dikenalkan ada di Jepang, pembelajaran yang ada di Jepang, dan itu juga sudah menyebar ke dunia, ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, di sekitar kita juga banyak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menerapkan lesson study. Itu adalah wadah. Lesson study itu adalah wadah kegiatan untuk mengkaji bersama-sama pembelajaran. Nah, di biologi menangkap itu karena apa? Calon pendidik yang baik itu kan ya harus mampu merefleksi dirinya. Iya. Saya ngajarnya sudah baik atau belum? Saya harus berani untuk merefleksi. Kalau belum, apa yang belum, yang sudah, yang mana, bagaimana saya memperbaiki. Nah, salah satu wadah yang memberikan peluang untuk mewadahi itu adalah lesson study. Nah, dengan tangkapan itu maka dosen-dosen kita semangat untuk mengikuti program-program kursus ya di Jepang ini secara bergantian, dan itu programnya Dikti juga dimanfaatkan untuk mengikuti. Sudah ada 4 dosen kita yang memiliki kemampuan belajar langsung di Jepang dan diterapkan. Bahkan di prodi biologi itu menjadi satu keunggulan, menjadi pusat studi. Nah, pusat studi lesson study ini diterapkan tidak hanya di lingkungan mahasiswa yang belajar di prodi saja, khususnya di mata kuliah mikro teaching. Ketika mengajar itu diterapkan bagaimana mengevaluasi pembelajaran yang dipraktekkan. Tapi dipercaya oleh pemerintah. Salah satu dosen kita itu menjadi tim pengelola untuk lesson study tingkat nasional. Wow. Nah, itu sebagai bendahara lesson study di tingkat nasional yang kegiatannya tidak hanya nasional tapi juga internasional. Bahkan di prodi biologi sendiri juga sudah dipercaya menjadi penyelenggara lesson study yang ke-5 insya Allah di tahun 2017 yang lalu. Dan ini juga dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota Batu bekerja sama untuk membina guru-guru yang ada di SD dalam pembelajaran menggunakan lesson study. Dan saat ini juga mengembang tidak hanya di Batu tapi juga sampai di Malang. Ya, ini untuk menguatkan kemampuan mewujudkan guru yang profesional, pendidik yang profesional. Nah, kemudian yang kedua tadi saya sampaikan tidak hanya menjadi guru yang profesional tapi juga menjadi peneliti. Bagaimana menjadi peneliti yang handal? Ini juga didukung oleh supporting system dengan lab-lab yang ada yang mendukung. Dan lab yang tersedia ini tentunya juga harus memiliki dan menjadi wadah yang baik, bahkan tersertifikasi nasional kan. Kemudian juga di lab itu melayani tidak hanya layanan kegiatan akademik mata kuliah, tapi juga layanan penelitian-penelitian dan dari dalam maupun dari luar itu yang mendukung menjadi peneliti. Termasuk belajar biologi itu kan belajar dengan sesuatu yang ada, yang nyata, yang bisa dilihat, tidak hanya belajar melalui teori yang sumbernya bisa dicari di mana-mana, tapi juga butuh keterampilan-keterampilan itu yang mendukung untuk menginspirasi juga munculnya penelitian-penelitian yang didukung dengan supporting system. Itu untuk penelitian. Kemudian yang ketiga, prodi biologi kan juga semangat untuk menyiapkan lulusannya bisa berwirausaha, bisa berwirausaha. Nah, ini juga dilengkapi dengan supporting system melalui mata kuliah
pemagangan ya Mbak ya, ada wirausaha dan pemagangan. Nah, melalui pemagangan ini tidak dibatasi hanya di dalam negeri saja, di lingkungan sekitar kita, tapi juga didorong memiliki kemampuan yang juga internasional. Karena tadi sudah saya sampaikan wadahnya sudah bagus. Ini juga diakui melalui sertifikasi internasional ASEAN, sehingga juga didukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Ini ada satu contoh yang wirausaha itu juga bisa dipelajari di luar. Ketika mahasiswa magang internasional yang kemarin di Thailand itu selain ngajar, dia juga di sekolah itu belajar keterampilan-keterampilan yang di situ bisa ditangkap, bisa memiliki makna untuk menjadi wirausaha. Nanti detailnya kita bisa berbincang banyak tentang keunggulan-keunggulan. Jadi karena kan tujuan pendidikan biologi ini ada 3 tadi ya Bu, untuk sebagai pendidik yang profesional, kemudian peneliti yang handal, dan juga berinisiatif inovasi-inovasi baru untuk menjadi wirausaha. Nah, untuk mencapai itu semua, nah apa sih yang dipelajari kemudian di pendidikan biologi ini, kok banyak sekali tujuannya? Itu silakan Ibu, bagaimana? Kayaknya memang kita menyiapkan itu dengan sesuatu yang ideal banyak hal supaya bisa melayani apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Yang pertama ini bagaimana kita bisa menyiapkan menjadi yang profesional. Tadi selain supporting system juga disiapkan kurikulumnya ya Mbak ya. Nah, di kurikulum itu ditata perencanaan bagaimana harus siap menjadi guru, didukung oleh mata kuliah, ada mata kuliah kependidikan. Mata kuliah kependidikan itu ada yang di dalamnya mempelajari bagaimana sih mengenal peserta didik. Variasi sekali peserta didik itu bagaimana harus melayani, itu harus dipahami. Kemudian untuk mengajar itu juga butuh sumber belajar, bahan ajar, bagaimana harus menyiapkan itu. Apalagi saat ini tuntutan yang dengan revolusi industri yang memainkan IT, itu juga disiapkan sampai ke sana. Kemudian kalau siswa belajar sudah tercapai belum, itu juga perlu dievaluasi. Bagaimana cara mengajar yang baik, ada berbagai macam alternatif, itu semua dipelajari di mata kuliah kependidikan. Nah, untuk biologinya karena sebagai satu materi biologi itu juga didukung selain mata kuliah core inti yang dari biologinya, itu yang di dalamnya juga tidak cukup hanya menyiapkan dari sisi pengetahuannya saja, itu harapannya sampai mengubah sikap dan keterampilan. Itu untuk yang pendidik. Ya, mata kuliahnya. Tadi saya juga menyampaikan dari situ nanti terinclude karena biologi itu terkait belajar dengan alam, dengan meneliti. Bahkan meneliti juga didukung dengan fasilitas penulisan sampai menjadi jurnal. Karena orang tahu itu kan dari tulisan, kalau hanya ada disimpan tidak tahu. Tapi bagaimana orang tahu itu dikemukakan oleh satu tulisan jurnal dan disiapkan oleh Prodi melalui penerbitan jurnal JPBI yang itu sudah diakui terakreditasi nasional Sinta 2. Saya kira Mbak Sinta juga sudah tahu. Bahkan itu peringkatnya di tingkat nasional itu nomor satu. Mengalahkan perguruan tinggi lain. Jadi jaraknya yang kemarin itu skornya memang dari ranking 1 sama ranking 2 itu skornya jauh sekali ya Bu. Jadi terbukti bahwa pendidikan biologi UMM ini memang nomor 1 ya. Itu untuk yang mendukung penelitian. Kemudian yang mendukung wirausaha juga disiapkan mata kuliah pilihan Mbak. Ada mata kuliah pilihan, harapannya yang di situ ada pilihan tentang pengobatan. Ini menarik, banyak yang ada pangan gizi, kemudian ada yang tentang lingkungan. Yang semuanya pilihan-pilihan itu sebetulnya adalah mendukung kepada kemampuan profesi. Yang kemampuan profesi yang di lingkungan itu bisa menguatkan kompetensi di pengelolaan limbah cair. Pengelolaan limbah cair ini kalau memang butuh pengakuan di UMM juga sudah disiapkan lembaganya untuk menunjukkan pengakuan bahwa layak memiliki kemampuan profesi di bidang pengelolaan limbah, ada lembaga sertifikasinya dan itu disiapkan di biologi melalui pembelajaran di biologi. Kemudian laboratorium, saya kira tidak terlepas dari kegiatan belajar di biologi, pendukungnya adalah lab sebagai lembaga tempat-tempat belajar yang di situ juga ada kemampuan profesional yang disiapkan terkait dengan laboratorium. Itu juga
tersertifikasi, bisa diakui untuk yang di biologi. Kemudian satu lagi sertifikasi pengobatan. Ternyata belajar biologi itu menarik bagi mahasiswa karena apa? Ya sering hadapi seseorang yang sakit. Kenapa sih kok bisa sakit? Apanya yang salah? Diobati dengan apa? Dan cenderung orang kembali ke alam, itulah kajian biologi. Sehingga banyak yang menarik meneliti tentang apa itu ya? Ya tanaman-tanaman di sekitar sebagai tanaman obat dan sebagainya. Pengobatan-pengobatan itu juga memiliki kemampuan profesi yang bisa diuji melalui sertifikasi, dan prodi biologi sudah menyiapkan ujian-ujian itu melalui lembaga yang tersiapkan di lembaga sertifikasi profesi UMM. Itu yang apa tadi, mata kuliah ya. Ya, mata kuliah itu yang akan mendukung semua, akan menginspirasi nanti mewujudkan menjadi lulusan yang sebagai pendidik, peneliti dan wirausaha yang handal harapannya. Iya. Jangan yang jadi biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Nanti contoh-contoh kalau butuh bisa saya sampaikan. Jadi karena banyak sekali ya yang dituju oleh pendidikan biologi ini, termasuk menjadi wirausaha. Tadi sangat menarik sekali karena ilmu biologi itu sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu terapan yang kemudian dapat kita terapkan ketika kita terjun di masyarakat. Nah, kemudian Queen, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang kemudian dilakukan ketika sudah masuk dalam pendidikan biologi UMM? Secara umum bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika masuk di biologi itu sebagai amanah orang tua mahasiswa untuk menitipkan anaknya. Biasanya orang tua itu impiannya kalau sudah lulus nanti bisa bekerja. Bekerja sebagai apa? Untuk bisa bekerja itu ya memang selain membutuhkan ilmu ya, tapi juga butuh kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, diantaranya sudah punya kemampuan ilmu, tapi perlu didukung ketika nanti terjun di masyarakat, mampu dan hidup eksis dengan masyarakat, syukur-syukur menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Jadi ketika mahasiswa masuk itu juga ada kegiatan-kegiatan yang dipelajari selain akademik juga non akademik. Ya, yang akademik saya kira sudah saya ceritakan banyak, tapi nanti kalau butuh tambahan monggo. Yang non akademik itu mulai masuk itu nanti juga sudah ada program-program P2KK yang itu di asramakan ya. Di situ dibelajarkan bagaimana mengembangkan kepribadian, kepemimpinan. Terus mahasiswa yang masuk itu tentu variasi, memiliki bakat minat yang berbeda-beda, disiapkan UKM-UKM yang nanti juga ada penampingan sesama peernya melalui HMJ ya, melalui HMJ dan kegiatan-kegiatan yang lain yang dikembangkan itu banyak. Nah, biologi sebagai satu lembaga juga tidak melepas begitu saja selain memperhatikan kegiatan akademiknya, non akademik juga selalu didampingi. Lalu dampingi sebagai contoh misalnya biologi itu ingin menjadikan prodinya terkemuka. Nah, terkemuka tidak hanya di dalam negeri saja, tapi kalau bisa ke luar negeri. Oleh karena itu pengakuan yang ini, AUNQIE, ASEAN, ini perlu ditindaklanjuti. Nah, dengan kegiatan apa? Nah, misalnya kegiatan yang sifatnya ke luar negeri, tidak hanya kita keluar, harapannya orang luar pun juga ada di dalam di sini. Nah, yang lalu memang ada kita ngambil dosen-dosen yang dari ISEC ya, orang luar negeri masuk di pembelajaran biologi, kemudian mahasiswa asing itu juga ada yang masuk di biologi dan sekarang sudah lulus gitu, dari Thailand. Nah, untuk menyiapkan ke depan keberlanjutan di tingkat internasional itu prodi biologi itu akan menyiapkan kelas internasional. Nah, bagaimana penyiapan itu sekarang mulai ditata. Nanti mahasiswa baru akan kita kelompokkan dan yang bahasanya bagus ya akan dikelompokkan, kita siapkan. Termasuk mahasiswa yang sekarang ada, tidak hanya yang akan datang, yang ada pun sekarang juga sudah mulai kita perhatikan dengan
diadakan kegiatan-kegiatan mewujudkan atmosfer akademik dengan menciptakan biologi klub, English club, ya itu. Tahu ya Mbak Sinta? Tahu, saya ikut Bu pendidikan Oh, biologi. alhamdulillah, bagus ya. Kemudian dari dosen-dosennya juga begitu, harus menyiapkan diri. Nah, tiap hari di jurusan itu ada jam, mulai jam masuk sampai jam 12 siang, itu atmosfer akademiknya ya harus bahasa Inggris. Kalau nanti tidak menahan bahasa Inggris, didenda Mbak. Didenda. Waduh. Gitu. Jadi wajib ya Bu, untuk dapat bisa berbahasa Inggris kemudian akan diajarkan, dibiasakan ya Bu, lebih tepatnya. Ya, jadi sama-sama semangat untuk membangun dan mewujudkan apa yang menjadi amanah dari orang tua supaya ya sama-sama sukses. Ya, amin. Itu yang kita harapkan. Itu yang gambaran ada kegiatan akademik dan non akademik. Mungkin Mbak pengen tahu kegiatan yang non akademik atau yang sifatnya internasional perlu nggak, atau nanti? Oh iya, kegiatan akademik apa sih Bu yang kegiatan non akademik apa yang kemudian bisa dijelaskan yang lain, misalkan kayak mungkin di luar kampus atau mungkin di dalam kampus, kegiatan non akademik apa? Iya. Kegiatan-kegiatan non akademik wadahnya memang ada di luar akademik prodi, selain pendidikan, pengajaran, penelitian tadi ya. Yang non akademik itu memang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan itu mendukung pencapaian lulusan prodi. Kita bisa membuktikan dengan satu contoh untuk memberikan toladan ya. Saya kira dari sumber daya yang ada di prodi juga harus menunjukkan kebaikan-kebaikan. Dosen-dosen kita itu hampir setiap tahun itu kan ada tiap tahun itu ada penilaian dosen prestasi ya. Nah, setiap penilaian itu hampir selalu menang di dalam penilaian dosen berprestasi. Di tahun yang sekarang ini juga dosen berprestasinya dari pendidikan biologi termasuk mahasiswanya, sehingga itu menjadi teladan bagi mahasiswa, harapannya juga mengikuti dosen-dosennya. Mahasiswa teladan diraih di universitas ini juga di prodi pendidikan biologi oleh Mbak Siti Mubasiro. Nah, bagaimana Mbak Siti Mubasiro itu bisa belajar di non akademiknya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lomba-lomba baik di dalam negeri maupun bisa di luar negeri. Kegiatan itu banyak sesuai dengan keinginan mahasiswa masing-masing. Yang jelas menangkap peluang, ada semangat, ada kerja keras, itulah kunci kesuksesan yang menjadikan, mengantarkan mahasiswa untuk berprestasi melalui kegiatan-kegiatan non akademik. Contohnya ini ada kegiatan yang karena belajar biologi menjadi pendidik, di situ belajar merancang pembelajaran, menggunakan sumber belajar, menciptakan bahan ajar. Itu ada lomba di UPI ya. Ada lomba di UPI. Nah, itu diikuti, ternyata menang, dapat juara. Wow. Nah, terus ada apa lagi? Nah, itu terapan dari ilmunya untuk diterapkan di luar selain akademik. Terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke luar negeri itu ada namanya Mbak Fauradia, itu di Istanbul ya. Itu beberapa waktu itu juga punya pengalaman luar biasa. Jadi wawasan-wawasan itu wawasan yang luar biasa untuk mendukung kesuksesan dirinya di luar akademik. Jadi kalau urusan kegiatan-kegiatan di luar kampus, kegiatan-kegiatan non akademik di luar kampus itu adalah kemauan dari mahasiswa itu sendiri ya Bu. Iya, tapi juga didorong dan ada pendampingan, disemangati supaya tidak lupa dan terus semangat. Jadi memang pendidikan biologi ini sangat support sekali dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Iya, insya Allah begitu. Iya, kegiatan akademik yang pastinya akan bermanfaat juga bagi mahasiswa itu sendiri ya Bu. Kemudian untuk mendorong dari banyak sekali tujuan dari pendidikan biologi, apa sih fasilitas-fasilitas yang kemudian disediakan oleh pendidikan biologi seperti laboratoriumnya nih, apa udah layak untuk digunakan sebagai penelitian misalkan, seperti itu Bu, gimana? Terkait dengan fasilitas ya Mbak ya, tentu saja untuk belajar itu memang butuh fasilitas, supporting system. Untuk belajar biologi tadi ya kembali lagi kepada capaian lulusannya sebagai pendidik, akan didukung bagaimana dia mampu mengajar, dia bisa mengajar, tidak hanya belajar mengajar tapi bisa mengajar, itu butuh dukungan lab.
Lab itu ada lab micro teaching, kemudian lab IT yang di situ membelajarkan bagaimana mengembangkan bahan ajar yang berbasis IT. Nah, kemudian ada lab bahasa. Lab bahasa ini mendukung supaya dia terkemuka dan profesional tidak hanya dalam negeri tapi bisa beradaptasi dengan internasional. Lab bahasa juga dikuati melalui pembelajaran Inggris ya. Perpus itu ya. Namanya apa? FE. Ya, itulah pokoknya. Di semester 1 kan. Di semester 1. Juga didukung lab bahasa kan. Oh iya, dengan LC itu Kak Bu. Iya. Iya. Language Center. Iya Bu. Terus untuk mendukung pembelajaran biologinya, lab-lab yang disiapkan ada lab biologi ya Mbak ya. Nah, kebetulan lab biologi ini juga sudah tersertifikasi nasional untuk mikrobiologinya gitu. Jadi memang layak dan bisa dimanfaatkan untuk meneliti tidak hanya melalui pembelajaran tetapi juga layanan-layanan penelitian dari luar dan dari dalam, misalnya untuk mendukung skripsi, untuk mendukung layanan masyarakat umum itu juga disiapkan. Bahkan yang namanya pembelajaran saat ini itu mengikuti perkembangannya. Untuk biologi tidak sekedar objek yang bisa dilihat, yang tidak dilihat, misalnya DNA. DNA itu kan sudah kita kenal dan kemanfaatannya untuk berbagai macam terapan. Bagaimana mahasiswa kita mengenal DNA, itu disiapkan lab bioteknologi. Bagaimana bisa mengisolasi DNA dan sebagainya itu juga disiapkan. Yang menginisiasi dan menginspirasi untuk bisa mengembang, untuk menemukan kajian-kajian yang lebih luas lagi. Gitu. Ada lab kimia itu juga mendukung untuk kegiatan ini. Nah, saya kira itu lab-lab ya yang mendukung. Kemudian ada yang perlu disampaikan lagi. Iya, kemudian menarik sekali untuk lab biologinya yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan orang luar untuk dapat meneliti karena sudah tersertifikasi ya Bu. Kemudian saya ingin menambahkan kepada para UMM Folk yang sekarang mendengarkan kita ya, menonton kita di IG Live, bahwa lab biologi, pendidikan biologi ini itu sangat-sangat meminimalisir eksploitasi dari sumber daya alam seperti makhluk hidup yang kemudian kita gunakan sebagai bahan praktikum Ibu. Jadi beberapa penelitian itu mengurangi penggunaan hewan-hewan yang kemudian setelah digunakan praktikum itu tidak dapat dimanfaatkan lagi, seperti misalnya kucing seperti itu kan, sehingga penggunaannya digantikan dengan hewan-hewan yang dapat dimanfaatkan lagi seperti ayam kayak gitu. Jadi ketika kita sudah selesai meneliti nih Bu ya, itu bisa dimanfaatkan lagi, bisa dimasak terus dimakan bareng, jadinya nggak mubazir seperti itu. Iya. Jadi itu sih yang saya alami sebagai mahasiswa pendidikan biologi. Menurut saya ini menarik dan inovatif karena saya tekankan lagi bahwa pendidikan biologi UMM memang memberikan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi tantangan di era sekarang ya Bu. Kemudian apa saja sih program unggulan yang ditawarkan oleh pendidikan biologi? Ini dari tadi kan sudah menarik. Nah, ini lebih menarik lagi bahwa program unggulan apa nih yang ditawarkan oleh pendidikan biologi? Iya, saya kira kalau ditanya tentang program unggulan ya, tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan awal dari berdirinya prodi yang di situ mampu menghasilkan lulusan sebagai pendidik. Yang dikatakan unggul, pendidik ini juga harapannya pendidik yang unggul. Pendidik yang unggul itu yang seperti apa? Tadi didukung oleh supporting system yang dosen-dosennya juga sudah belajar ke Jepang. Harapannya mahasiswanya bisa mengajar dengan profesional. Ini dibuktikan dengan alumni-alumni biologi kita. Itu ya tersebar di mana-mana yang ditunjukkan dengan bukti keunggulannya. Tadi saya sampaikan tidak hanya belajar biologi, tapi bagaimana dia hidup bermasyarakat ya, bisa beradaptasi syukur jadi pemimpin. Nah, yang jadi pemimpin itu saya bisa berikan contoh. Kalau menjadi guru di pendidikan dasar dan menengah,
di wilayah Sumenep itu yang SMA negeri 1, 2, kepala sekolahnya dari alumni biologi. Wow. Ya. Kemudian di beberapa daerah lagi itu yang jadi kepala sekolah juga sudah banyak. Artinya ini dipercaya ya. Kemudian yang membanggakan, tidak sekedar menjadi guru, jadi dosen, Mbak. Jadi dosen itu banyak. Mulai dari Universitas Muhammadiyah yang ada di mana? Di Papua. Tidak sekedar menjadi pendidik, tapi juga pemimpin tadi sebagai kepala DP2M, juga dosen merangkap ya, dan juga sebagai ketua prodinya. Nah, alumni kita itu juga yang di prodi biologi Budi Utomo. Oh iya. Ya, kaprodinya, sekprodinya, semua itu alumni dari pendidikan kita. UMM. Di UM sendiri yang negeri itu juga ada alumni kita. Bahkan yang jadi dosen kita sendiri yang ada di tempat kita itu juga ada yang dari alumni prodi, karena memiliki keunggulan-keunggulan. Beliau memang punya prestasi yang luar biasa, yang termasuk sekarang jadi sekretaris prodi yang mendampingi saya di prodi. Itu adalah alumni kita yang patut kita hargai, dan beberapa dosen yang lain ada yang dari prodi dan sudah doktor. Nah, kemudian contoh yang lain itu yang pendidik ya Mbak. Iya. Yang pendidik di tempat-tempat yang lain itu juga ada tadi mendukung keunggulan, ada peneliti. Nah, peneliti ini alumni biologi yang kemudian sekolah di UI dan ITB, itu luar biasa. Itu lulusannya cum laude. Nah, lulusannya cum laude dan bekerja di industri sebagai peneliti. Kemudian ada yang melanjutkan di IPB di bidang lingkungan dan sumber daya alam, itu menjadi konsultan perusahaan asing. Nah, itu sesuatu bukti menunjukkan keunggulan-keunggulan bahwa kita menyiapkan itu harapannya ya yang sungguh-sungguh. Untuk pendidik, peneliti yang wirausaha juga begitu. Dalam proses pembelajaran kan kita menyiapkan mata kuliah yang dengan pemagangan-pemagangan untuk bisa membangun kemampuan, bisa berwirausaha. Ada yang magang misalnya di tempat anggrek. Nah, di situ ternyata menangkap peluang, ternyata bisa. Akhirnya belum lulus pun dia sudah membuka usaha. Bahkan omsetnya itu dalam 1 bulan mencapai 30 sampai 50 juta per bulan. Itu Mbak. Itu berkat pemagangan, dia sekarang wirausaha dan menjadi pusat unggulan yang ada di Kota Tulungagung. Itu alumni kita. Itu yang sudah sejak mahasiswa sudah mulai mencoba untuk berwirausaha. Yang di bidang pangan juga ada banyak yang wirausaha di bidang pangan, karena memang belajarnya magang di tempat olahan-olahan pangan gitu. Kemudian memiliki kemampuan-kemampuan yang lain, bakatnya ternyata ditumbuhkan dengan mempelajari biologi, kemudian kontes-kontes kelinci, ternyata juga menang di tingkat nasional. Itu sesuatu yang membanggakan. Saya kira keunggulan-keunggulan itulah kualitas, terutama ya sesuai dengan tujuan yang dicapai, dengan harapan yang kualitasnya memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu harapan-harapan dari biologi dan juga ditunjukkan melalui bukti-bukti. Tidak hanya harapan tapi ada bukti. Mungkin itu Mbak, atau mungkin perlu ditambahkan lagi? Karena kan pendidikan biologi ini program-programnya itu sangat banyak sekali. Nah, program apa sih yang kemudian menurut Ibu ini sangat menarik sekali dan wajib sekali diikuti? Program-program apakah itu Ibu? Mungkin untuk magang internasional, ke Thailand, atau SLT, seperti itu Ibu. Kembali lagi, prodi yang harapannya menjadi prodi yang terkemuka itu memberikan contoh itu maknanya saya kira ya jangan hanya contoh di sekitar kita saja, tapi contoh di luar negeri misalnya, sehingga kita juga mendorong mahasiswa-mahasiswa kita punya kemampuan dan punya pengalaman berwawasan internasional, dan itu didukung oleh ini Mbak, sertifikat yang sudah tersertifikasi melalui jaringan networking university di ASEAN, sehingga kita harus menindaklanjuti.
menindaklanjuti kegiatan itu dalam bentuk apa? Ya mendukung mata kuliah. Kalau ada mata kuliah magang, ya tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri. KKN itu juga boleh di luar negeri. Kemudian studi lapang terintegrasi itu juga bisa di luar negeri. Ngajar pun itu bisa di luar negeri. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Prodi Biologi sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Thailand Selatan, gitu. Nah, rata-rata mahasiswa setiap tahun itu juga kita berangkatkan untuk bisa mengajar. Mereka berangkatnya dari bagaimana ya nanti di sana seperti apa. Ternyata mampu. Dan saya sendiri sudah tahu karena ikut menjemput ya ketika pulang. Mahasiswa berangkat sendiri tapi pulangnya tidak sendiri, diantar oleh dari sekolah, itu guru rombongan dari guru, dan sekolahnya itu bahkan perjalanan 4 jam itu mengantarkan sampai menuju bandara. Itu karena saking baiknya dan mengesan kan ya. Pulang itu dengan tangisan. Itu kan menunjukkan bagaimana bisa diterimanya mahasiswa kita di tingkat internasional. Itu saya kira wawasan-wawasan yang perlu ditumbuhkan, karena tidak mudah ya bergaul di tingkat internasional dengan perjalanan saja dari bandara ke bandara begitu rumitnya, belum lagi nanti masuk di imigrasi itu harus ditanya dan sebagainya. Itu satu tantangan yang luar biasa. Jadi saya kira ini yang perlu dibekalkan juga untuk di tingkat internasional itu. Kemudian Ibu, jadi ini para UMM Folk dan juga teman-teman calon maba sudah memberikan pertanyaan kepada saya ya. Ini akan dijawab sama yang expert secara langsung ya. Di sini ada pertanyaan dari Anggi di Pasuruan. Itu ada beasiswa nggak sih sebenarnya di pendidikan biologi UMM? Oke, bagus. Pertanyaan yang menarik, karena saya sendiri menyapa calon mahasiswa baru itu salah satunya juga ditanya tentang pembiayaan. Sebetulnya ingin kuliah tapi biayanya susah. Ada fasilitas-fasilitas kah di dalamnya? Nah, ini untuk beasiswa ya Mbak ya. Saya kira di mana-mana sekarang ada program-program yang sifatnya memang perlu bantuan. Nah, perlu bantuan termasuk kuliah di UMM. Ini juga ada program-program bantuan. Ketika mahasiswa masuk itu dengan seleksi yang terbaik, artinya yang terbaik itu ada penghargaan. Jadi di UMM ini tidak ada prestasi yang tidak dihargai ya. Dihargai, sehingga prestasi yang baik ketika masuk pun itu sudah ada sumbangan. Biasanya ada yang 1 juta dari Bank Jatim. Itu penghargaan kepada mahasiswa yang baik ketika masuk, belum kuliah ini. Belum kuliah ya. Ini UMM itu adalah satu lembaga yayasan ya, yayasan amal ya. Yang di situ ketika ada alumni dari SMA Muhammadiyah atau dari SMK Muhammadiyah itu juga ada bantuan dari Muhammadiyah, beasiswa keringanan. Kemudian nanti ketika masuk banyak penawaran beasiswa yang tersedia. Ada bidik misi ya dari pendidikan tinggi. Ada PPA, peningkatan prestasi akademik. Kemudian ada yang dari Toyota, ada dari Sampurna, dan saya kira banyak beasiswa yang ditawarkan. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa beasiswa yang ditawarkan itu hanya untuk membantu yang tidak punya saja. Bahkan yang berprestasi itu juga mendapatkan penghargaan, dapat beasiswa. Di prodi biologi itu sekitar berapa itu yang untuk PPA itu sekitar 30 orang itu dapat beasiswa, belum beasiswa yang lain. Saya sering menandatangani ada pengajian mahasiswa untuk mengajukan beasiswa. Jadi memang banyak sekali ya Bu peluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagus sekali menurut saya. Jadi ini ada dari Mita Dwi Cahyani dari Banyuwangi. Itu dia bertanya, apakah yang harus disiapkan untuk bisa masuk ke prodi pendidikan biologi UMM? Ya. Yang pertama, modal utama untuk bisa sukses dan masuk dimanapun, termasuk di prodi biologi, modalnya yang pertama niat, semangat ya, dan kerja keras. Semua masuk itu berangkat dari
sesuatu yang memang mau belajar. Tidak perlu modal pintar dulu, enggak. Tapi di situ kita punya niatan, punya semangat dan kerja keras yang disiapkan dengan sungguh-sungguh. Niatan sungguh-sungguh itu Allah akan mencatat. Ya, itu bagian dari ibadah. Sehingga kalau itu yang menjadi niatan, insya Allah semua akan tercapai. Di sini nanti prosesnya akan dikembangkan banyak, yang berangkat dari sederhana dan belum tahu apa-apa, nanti keluarnya bisa luar biasa. Semua terinspirasi melalui proses-proses yang ada di dalam. Saya kira itu hanya modal awal yang tidak perlu dipikirkan dulu secara berat di awal ya. Yang penting ada niatan, ada kekuatan, motivasi, semangat. Dan itu bagian dari ibadah, dan itu adalah titipan orang tua yang harus pulang nanti harus disuguhkan, dihadiahkan pada orang tua. Itu adalah satu ibadah dan bagian dari birrul walidain yang itu menjadi tanggung jawab orang tua yang sudah dititipkan melalui mahasiswa yang akan masuk. Saya kira itu ya. Jadi mungkin untuk Mita ini dulu ya, daftar aja dulu, nanti bisa ini ya Bu ya. Kalau untuk daftar asal semangat ya, kemudian masuk di prodi biologi, saya kira layanan-layanan itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, Mbak. UMM itu menjanjikan, pasti lulus dan harapannya pasti kerja. Jangan lama-lama nanti bekerja. Itu tadi gambarannya sudah kita berikan contoh banyak pekerjaan baik di bidang pendidikan, non-pendidikan. Ini layanan mudah misalnya. Ketika masuk itu, kapan saya akan lulus? Jawaban kami bukan tergantung mahasiswanya, tidak. Tapi 4 tahun insya Allah bisa lulus. Kita sudah berusaha untuk memantau ketika batas waktunya harus selesai belum, bagaimana prodi memberikan layanan dengan mudah. Contoh, biasanya mahasiswa menulis skripsi itu tanggung jawab pribadi. Itu yang sudah mulai susah. Ketika menemukan kesulitan, lari pulang dan sebagainya. Nah, ini kita saat ini sudah punya program-program untuk mempercepat, untuk kita kelola bersama. Jangan sampai kemana-mana, kita berikan workshop ya, layanan workshop didampingi supaya lebih cepat dan tepat waktu bisa lulus. Bahkan kalau punya karya-karya yang sifatnya bisa dipublikasi, nanti bisa diekivalensi, bisa diakui, bisa menggantikan skripsi. Kalau bisa menulis, misalkan nulisnya terakreditasi nasional, misalnya Sinta 2, kita akan memberikan imbalan dengan nilai A pengganti skripsi. Tapi kalau itu masuk di publikasi yang belum terakreditasi, minimal kita sudah berikan nilai B+. Jadi dengan kemudahan-kemudahan tidak usah skripsi karena dia juga sudah memiliki data, menuliskan dalam satu artikel di publikasi, itu perlu kita hargai. Jadi di biologi juga tidak ada prestasi yang tidak dihargai. Itu yang perlu saya sampaikan. Iya. Jadi Bu, ketika kita sudah masuk, kemudian akan dipermudah. Ketika kita sudah mempunyai niatan, itu mungkin akan dipermudah ya Bu. Jadi UMM ini sangat mempermudah segala hal, termasuk tadi skripsi. Apalagi hanya penerimaan mahasiswa, kemudian itu mungkin akan dipermudah juga. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Muhammad dari Pamekasan, Madura. Itu ibu saya suka pelajaran biologi dan tadi ibu saya ada kelas ibu bilang ada kelas internasional. Nah, apa kita bisa kuliah di luar negeri seperti exchange misalkan? Iya Mbak. Mendukung program studi kita yang sudah menanamkan dan sudah mengikat dengan perjanjian melalui sertifikasi AUNQIE. Kita juga berusaha untuk menjalin kegiatan-kegiatan di luar negeri yang sudah terlaksana. Tadi saya lupa, ada kegiatan-kegiatan exchange ya, ada kegiatan exchange atau kuliah di luar negeri yang akan menggantikan ekivalensi dengan beberapa mata kuliah. Itu kita selenggarakan, sudah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu dengan Raja Manggala University ya, Raja Manggala University. Kemudian dosen pun juga boleh melakukan kegiatan mengajar di sana. Itu juga boleh, ada exchange, ada namanya sit-in ya, ada namanya sit-in. Bahkan di sana juga ditunjukkan ada asrama-asrama yang bisa
ditempati dan nanti masak sendiri supaya lebih murah, karena di luar negeri itu mungkin makanan halal haram itu masih dipertanyakan. Itu ada peruntukan yang memang diberikan layanan untuk dengan mudah bisa melayani dirinya sendiri, misalnya memasak sendiri. Di situ dekat dengan kampus ada asrama-asrama seperti di tempat kita di sini kan juga ada asrama mahasiswa. Gitu. Ya, kemudian untuk Muhammad ini sebenarnya nggak usah khawatir soal bisa nggak exchange atau enggak, pasti bisa, karena kita memang pendidikan biologi sangat mengedepankan hubungan-hubungan internasional dengan kampus lain, dengan negara lain. Itu menjadi semangat kita ya Bu untuk terus maju dan membuat pendidikan biologi ini semakin terkemuka. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk ketika kita mengikuti exchange seperti itu, apakah dari pihak prodi sendiri itu memberikan bantuan mungkin berupa dana atau mungkin berupa bimbingan-bimbingan tertentu, itu seperti apa Ibu? Ya, yang jelas kalau dana ya Mbak ya, namanya ke luar negeri itu ya butuh dana. Kalau kita melakukan exchange itu biayanya ada biaya administrasi. Tapi administrasi itu tidak mahal, administrasinya itu tidak mahal, ya seperti layaknya seharga dengan nilai-nilai kalau kita bekerja sama dengan perguruan tinggi apa, kita ngisi administrasi, ya setara dengan itu, cuman kita butuh transportasi. Nah, saya kira ini ada satu pengalaman yang menarik, apakah harus menyiapkan uang banyak? Nah, karena semangatnya mahasiswa, ini pengalaman dari mahasiswa yang sudah berangkat, karena teman-temannya berangkat, ada yang semangat, saya juga pengen. Padahal orang tua saya itu tidak punya uang banyak, saya uangnya terbatas. Bahkan dia rela untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan uang sendiri. Ketika wisuda dia misalkan menyiapkan ada bunga-bunga. Nah itu banyak tuh mahasiswa makan seperti itu. Dia dengan mengeluarkan uangnya sendiri ternyata bisa. Nah itu ternyata bisa. Nah kalau misalkan magang mau ngajar di Thailand misalnya, itu biayanya itu difasilitasi oleh sekolah, ya. Di hariannya itu makan diberikan dari sekolah, kecuali hari libur saja. Hari libur menyiapkan sendiri, hari-hari biasa disiapkan, bahkan ada yang digaji, ada yang dikasih uang, dikasih sangu. Kemudian ketika kemana-mana harus ke imigrasi ngurus dan sebagainya, itu ada yang dibantu diantar dan sebagainya. Bahkan kalau dihitung-hitung begitu, itu ada yang ya laba, ada yang artinya ternyata kesan dari mahasiswa yang ikut magang mengajar dan sebagainya itu kesannya menyenangkan. Dan banyak untungnya ya Bu, selain tadi pengalaman ke luar negeri, juga ilmu-ilmunya juga, kemudian seperti itu. Nah, kita sudah banyak berbincang mengenai pendidikan biologi UMM nih. Pertanyaan-pertanyaan dari para UMM Folk sudah terjawab dengan baik oleh Bu Iin. Kemudian adakah pesan-pesan Bu Iin terkait pengajaran mungkin terkait pendidikan kepada mahasiswa mungkin yang sudah masuk di pendidikan biologi UMM atau calon-calon maba yang sekarang lagi menonton kita? Iya, oke. Saya ingin memberikan closing statement ya. Tapi saya ingin menambahkan satu contoh lagi. Ini sesuatu juga yang tadi unggulan, nah mungkin juga bukti-bukti yang luar biasa. Alumni dari prodi biologi kita itu tadi selain menjadi guru, wirausaha dan sebagainya, ini ada yang mengaplikasikan di masyarakat itu menjadi pengembang sekolah, jadi bisnis atau wirausaha di bidang pendidikan. Pengembang sekolah ini tidak hanya di lingkup nasional Mbak, internasional. Nah, mungkin Mbak Sinta pernah dengar IIBS, International Islamic Boarding School. Itu siswanya dari luar negeri semua, bahkan gurunya bayarannya itu pakai dolar ya. Modalnya itu menggunakan 100% bahasa Inggris, itu pengajarannya. Nah, alumni kita selain pengembangnya, itu dari alumni kita juga guru-gurunya, itu sudah ada 4 guru itu yang masuk di situ di tingkat internasional. Ada lagi di boarding school yang lain itu juga ada alumni dari kita. Sehingga closing statement saya ini, saya kira calon maba maupun mahasiswa-mahasiswa kita yang saat ini sedang melihat dan mengikuti talkshow kita, jangan ragu-ragu.
Iya, ya. Jangan ragu-ragu untuk memilih biologi dan meneruskan yang memantapkan yang sudah masuk di prodi. Banyak harapan dari program studi biologi itu yang bisa dikembangkan ya melalui bukti-bukti yang sudah tidak diragukan lagi. Saya kira itu. Jadi mungkin ya perbincangan tadi sudah cukup menjawab pertanyaan dari para UMM Folk, calon-calon maba yang kemudian mungkin sekarang sudah mempunyai gambaran Bu Iin. Oke nih, saya masuk pendidikan biologi karena pendidikan biologi mengeluarkan lulusan-lulusan yang kemudian dapat terjun di masyarakat dengan baik secara profesional seperti itu. Kemudian terima kasih Bu Iin karena sudah berada bersama saya di sini, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para UMM Folk dan calon-calon maba. Terima kasih Bu Iin. Kemudian kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dan belum terjawab di sini, saya sebagai edu konsultan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkin calon-calon maba yang mungkin tanya UKT-nya berapa, ininya berapa. Nah, kalian bisa bertanya kepada saya, cukup hubungi 081259187259. Kalian tidak usah bingung-bingung untuk menanyakan hal-hal yang sebenarnya bisa dijawab oleh para mahasiswa. Kemudian kalian bisa langsung tanya kepada saya karena saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. So, saya di sini dan Bu Iin. Ya, mungkin satu lagi Mbak yang saya tambahkan terkait dengan UKT tadi. Ini ada pertanyaan calon maba ya, yang terkait dengan kawan supaya tidak ragu-ragu lagi tentang pembiayaan itu. Nah, UMM ini memberikan fasilitas yang fleksibel. Memang di tulisan tuh bayarnya sekian. Tapi ada yang bertanya, bolehkah itu saya cicil atau bagaimana dan sebagainya. Saya kira PMP, unit PMP penerimaan mahasiswa baru itu memberikan fasilitas layanan kemudian dengan fleksibilitas. Kalau memang masih ada kesulitan-kesulitan, ini masih bisa didiskusikan dan nanti bisa menghubungi PMP ya Mbak, bisa menghubungi dan akan diberikan informasi ya. Ya, mungkin cukup itu. Saya Sinta Devi Ningrum turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Win. Sama-sama.